Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafes Nur Salam, NIM 211300015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul SPID, Layanan Pintar untuk Sukses Budidaya Ikan. Nah, di sini adalah tugas dari teknopreneur. Nah, SPID sendiri merupakan layanan untuk budidaya ikan yang berguna untuk menyediakan pasokan makanan ikan dan untuk jual beli ikan. Nah, di sini SPID juga mempunyai logo yang berhuruf S dan ada gambaran ikan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak penjelasan saya berikut ini. Nah, yang pertama kita masuk ke daftar isi. Daftar isi terdiri dari eksekutif summary, pendahuluan, deskripsi usaha, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana manajemen usaha, rencana keuangan, timeline usaha, dan terakhir penutup. Nah, kita masuk dahulu pada eksekutif summary. SPID adalah aplikasi terdepan dalam sektor perikanan, menyediakan solusi terpadu untuk manajemen pakan dan pemasaran ikan dengan kecerdasan buatan dan antarmuka pengguna intuitif. SPID bukan hanya sebagai pusat informasi beli pakan, tetapi juga sebagai platform jual beli ikan. Misi kami adalah memberikan solusi teknologi inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan. Nah, di sini kami membuat alat startup berupa SPID yang merupakan software untuk tempat membeli pakan dan jual beli online. Nah, selanjutnya masuk ke pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Nah, pada era digital saat ini, sektor perikanan dan budidaya ikan membutuhkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan peternak ikan. Dalam konteks ini, kami memperkenalkan teknologi terbaru yang bernama SPID. SPID, aplikasi inovatif untuk budidaya ikan, mempertemukan produsen pakan dan peternak melalui platform terpadu, meningkatkan efisiensi manajemen pakan dan pemasaran ikan. Nah, SPID ini tersebut fokusnya pada produktivitas dan pendapatan industri perikanan. Nah, SPID ini diharapkan dapat menjadi visi kesejahteraan dan kemajuan dalam budidaya ikan. Nah, selanjutnya visi, misi, dan tujuan usaha SPID. Visi SPID menjadi pelopor dalam transformasi digital sektor perikanan dan menciptakan ekosistem inovatif yang meningkatkan keberlanjutan, efisiensi, dan kesejahteraan dalam budidaya ikan dan penjualan ikan. Nah, juga ada misi SPID, yaitu mencangkup peningkatan produktivitas melalui solusi teknologi yang efisien, memberikan konektivitas dan informasi kepada peternak ikan untuk mengoptimalkan manajemen pakan dan pemasaran ikan secara online. Nah, jadi kita tidak melakukan secara konvensional lagi. Nah, kita menawarkan secara online, baik itu manajemen pakan dan pemasaran ikannya. Nah, SPID ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perikanan, memberdayakan peternak dengan pengetahuan dan akses, dan dampak positif sosial dan ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke analisis SWOT dan strategi perusahaan. Nah, yang pertama dari analisis SWOT, S-nya ada strength. Strength ini kekuatan. SPID menyediakan pusat informasi terpadu untuk peternak ikan, memudahkan akses dan manajemen data terkait budidaya ikan, kemampuan untuk memfasilitasi transaksi jual beli ikan dan pakan secara online,
Jadi pakan tersedia pada platform kita. Nah, selanjutnya ada weakness, yakni kelemahan. Tergantung pada adopsi teknologi di kalangan peternak ikan dan mungkin memerlukan waktu untuk merubah kebiasaan lama. Peternak ikan masih mengatur pakan dalam konvensional dan jual beli juga masih mengandalkan dari konvensional. Nah, selanjutnya pemanfaatan SFeed bisa terhambat di daerah dengan keterbatasan akses internet, mengurangi cakupan penggunaan potensial. Jadi seperti daerah pesisir pantai itu kan lebih kurang jangkauan internetnya, jadi itu juga merupakan kelemahan dari SFeed. Nah, selanjutnya opportunity, yaitu peluang menjadi peningkatan produktivitas untuk budidaya ikan, untuk menyebarluaskan ke pasar yang lebih luas dengan menyediakan layanan e-commerce dan informasi kepada peternak ikan di berbagai wilayah. Jadi saling terhubung antar wilayah dan peternak ikan. Nah, di sini juga ada threat, yakni ancaman terhadap keamanan data dan informasi pribadi peternak ikan. Nah, juga dapat menjadi ancaman untuk peternak ikan. Adanya ketidakpercayaan atau resistensi dari peternak ikan yang masih lebih memilih sistem konvensional dapat menjadi hambatan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sistem konvensional ini pasti susah untuk beralih ke sistem online. Nah, para peternak itu harus menyesuaikan diri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya strategi perusahaan. Fokus kami adalah mengembangkan dan menyempurnakan platform SFeed, menawarkan panduan interaktif dan membentuk kemitraan dengan produsen pakan ikan. Kami memberikan insentif kepada peternak ikan yang berhasil. Semuanya bertujuan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor perikanan. Nah, selanjutnya masuk ke deskripsi usaha. Bidang usahanya, SFeed beroperasi dalam sektor perikanan. Ya jelas karena kami ingin membuat transisi dalam sektor perikanan, fokus pada penyediaan solusi terintegrasi dan mencangkup pemberian informasi terkini, pembelian ikan, dan fasilitas penjualan ikan. Jadi kita rangkum semua yang berkaitan dengan peternakan ikan dalam sebuah aplikasi yang bernama SFeed. Nah, yang kedua, jenis produk. Produk utama SFeed adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan informasi terkini, memfasilitasi pembelian pakan ikan secara online, dan mendukung proses penjualan ikan secara efisien. Nah, pakan ikan sulit dicari di pasaran, sehingga kami juga membuat pembelian pakan ikan secara online, sehingga peternak mudah untuk mendapatkan pakan ikan. Nah, yang ketiga, penggunaan, keunggulan dan keunikan inovasi produk. SFeed digunakan untuk memberikan akses cepat dan mudah ke informasi terkini terkait perikanan dan budidaya ikan, memungkinkan peternak untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keunikan SFeed dapat memberikan pembaruan langsung tentang kondisi pasar ikan, tren harga pakan dan permintaan pasar, memungkinkan peternak untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Nah, peternak dapat mendapatkan informasi dengan lebih cepat tanpa menunggu dari peternak yang lain gitu. Nah, yang keempat, lokasi usaha. SFeed dapat diakses secara daring. Ya jelas bisa digunakan pada handphone, laptop, dan PC dan sejenisnya, dan tidak terbatas oleh lokasi.
Jadi SPID ini tidak hanya berada di lokasi tersebut, tetapi juga berada di media sosial. Nah, selanjutnya kita masuk waktunya. Waktu untuk melaksanakan SPID dirancang untuk memberikan informasi real time sepanjang waktu, memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan yang kontinu. Jadi SPID ini terus update untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Nah, yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan. SPID meningkatkan efisiensi peternak ikan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lokal dan nasional. Nah, secara sosial, SPID juga meningkatkan taraf hidup peternak dan meningkatkan pengetahuan. Nah, selanjutnya SPID juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Ini termasuk hal yang penting juga, karena kita tahu isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting saat sekarang ini, dengan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan, mengurangi pemborosan sumber daya seperti pakan ikan yang berlebihan, itu tidak baik bagi perairan karena dapat mengakibatkan kotornya air. Nah, selanjutnya masuk ke rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen dari SPID. SPID ditujukan untuk peternak ikan dan pengusaha ikan. Nah, selanjutnya wilayah pemasaran dari SPID yaitu daerah pesisir dan wilayah perdesaan, yang mana pesisir itu banyak nelayan dan peternak tambak gitu, serta perdesaan yang memiliki kolam ikan. Nah, selanjutnya situasi persaingan, pesaing langsung biasanya itu yang aplikasi yang sudah juga memfasilitasi peternak ikan dan pemasok pakan ikan seperti yang ada di pasaran, itu juga menjadi persaingan dari SPID. Dan selanjutnya jumlah dan harga produk. Jumlah pengguna dan transaksi melalui platform akan menjadi perhitungan jumlah produk, dan harga berlangganan atau biaya menggunakan platform akan menjadi patokan dari aplikasi kami. Nah, selanjutnya rencana produksi. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. SPID akan bekerjasama dengan pemasok pakan berkualitas tinggi yang memenuhi spesifikasi berbagai jenis ikan. Melalui integrasi sistem yang canggih itu, SPID dapat memonitor stok bahan baku secara real time dan memberikan pasokan pakan ikan kepada peternak secara tepat waktu. Dan yang kedua, ketersediaan alat teknologi. Penggunaan perangkat lunak terintegrasi seperti handphone, laptop, dan lain-lain memberikan visibilitas penuh. SPID juga menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi peternak ikan, sehingga dapat menggunakan aplikasi SPID dengan maksimal. Nah, selanjutnya masuk ke rencana manajemen usaha. Yang pertama, bentuk usaha dari SPID adalah perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan aplikasi untuk mendukung sektor perikanan dan budidaya ikan. Bentuk usaha yang diambil adalah perusahaan berbasis teknologi informasi yang beroperasi di sektor agribisnis, khususnya bidang perikanan. Nah, yang kedua, struktur organisasi. Manajer saya sendiri, Ratis. Yang kedua, pemasaran, saya memerlukan 1 karyawan. Yang ketiga, pengembangan, 1 karyawan juga. Nah, selanjutnya yang ketiga, tim pengelola. Nah, tim pengelola dengan bagian dan pangkat dideskripsikan pekerjaannya sebagai berikut.
Manajer bertanggung jawab atas strategi keseluruhan perusahaan. Nah, yang kedua, pemasaran, melaksanakan strategi pemasaran, kampanye iklan, dan promosi produk. Yang ketiga, pengembangan, bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPID. Nah, yang keempat, masuk ke rencana UKM Mitra. SPID berencana untuk menjalin kemitraan dengan UKM lokal yang bergerak dalam produksi pakan ikan dan budidaya ikan. Seperti contohnya itu koperasi-koperasi antar desa dan peternak-peternak yang sudah memiliki lahan dan kolam ikan. Kemitraan ini akan memberikan dukungan dalam pasokan pakan berkualitas dan pemasaran hasil budidaya. Nah, selanjutnya masuk ke rencana keuangan. Yang pertama, dalam menghadapi tantangan digitalisasi, saat ini kan sudah banyak marak tantangan digitalisasi. Nah, SPID membutuhkan investasi awal untuk mengembang aplikasi SPID, pembelian peralatan dan teknologi, serta biaya pemasaran dan untuk meningkatkan kesadaran pengguna. Nah, biaya tersebut terdiri dari biaya harian, dana cadangan, dan pembiayaan siklus produksi dan penjualan. Nah, yang kedua adalah rencana laba atau rugi. Di sini saya sudah membuatkan biaya untuk total pengeluaran dan total pendapatan. Nah, dari biaya-biaya tersebut kita dapatkan rencana laba dan rugi atau rugi sama dengan total pendapatan dikurang total pengeluaran. Jadi pendapatan kita harus lebih tinggi daripada pengeluaran agar tidak rugi dan kita akan mendapatkan laba. Nah, di sini total pendapatan kira-kiranya 30 juta dikurang 16 juta dari pengeluaran, jadi total laba 14 juta. Nah, selanjutnya adalah rencana keuangan pada analisis break-even point. Nah, break-even point sendiri memberikan indikasi berapa banyak unit atau layanan yang perlu dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Nah, artinya perusahaan dapat memberikan pendapatan dan biaya pengeluaran itu kembali gitu, dan BEP sama dengan biaya tetap per pendapatan per unit dikurang biaya variabel per unit. Kita tahu tadi biaya tetap 15 juta dibagi pendapatan per unit dari aplikasi 300.000 dikurang 10.000 biaya variabel. Nah, untuk agar dia impas maka dibutuhkan 51,7 unit dari SPID agar dapat mendapatkan biaya tetap tersebut, menutupi biaya tetap. Selanjutnya timeline usaha. Nah, timeline usaha sangat penting untuk kemajuan usaha kita. Yang pertama yang dilakukan adalah studi kelayakan. Apakah SPID ini layak untuk dibuat atau dilanjutkan gitu pada bulan pertama yang kedua, dan selanjutnya sampai kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk SPID. Nah, yang terakhir adalah penutup. SPID inovasi terbaru di era digitalisasi ini kan, untuk sektor perikanan dan budidaya ikan menghadirkan solusi terpadu dalam bentuk aplikasi yang menawarkan pusat informasi lengkap. Nah, SPID sendiri fokus pada ketersediaan pakan dan penjualan ikan. SPID memberdayakan peternak ikan dengan akses cepat ke informasi terkini.
rekomendasi pakan yang optimal, dan platform transaksi yang efisien, sehingga peternak ikan juga gampang melakukannya dan juga merasakan keuntungan dari transaksi di SFeed. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, SFeed bukan hanya sekedar alat teknis, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi antar peternak ikan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempromosikan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan lingkungan dalam praktik budidaya ikan. Sehingga lingkungan juga terjaga, ekonomi juga meningkat, dan kebutuhan peternak ikan juga terpenuhi. Dan sekian dari saya, Rafis Nur Salam. Hanya itu yang dapat disampaikan. Semoga aplikasi SFeed ini dapat dikembangkan dan dibuat semaksimal mungkin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.